Bab 7. Pasar Tenaga Kerja. Pada bab 7 ini, kita akan membahas 6 materi pokok. Yang pertama, tur pasar tenaga kerja. Kedua, pergerakan pengangguran. Ketiga, penetapan upah. Keempat, penetapan harga. Kelima, tingkat pengangguran alami. Dan terakhir, where we go from here, atau kemana kita pergi dari sini. Pasar tenaga kerja. Kita telah berfokus pada jangka pendek dengan mengasumsikan bahwa tingkat harga konstan dalam model ISLM. Sekarang beralih ke jangka menengah dan menjelajahi caranya harga dan upah menyesuaikan dari waktu ke waktu dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi output. Pasar tenaga kerja adalah pusat dari rangkaian peristiwa tersebut. 7.1. Gambar 7.1 merupakan populasi, angkatan kerja, pekerja, dan pengangguran di Amerika Serikat dalam jutaan tahun 2014. Tingkat pengangguran adalah rasio pengangguran terhadap angkatan kerja, di mana 9,5 per 115,9 sama dengan 6,1%. Dari gambar di samping, kita bisa melihat bahwa jumlah penduduk ada 318,9 juta penduduk, dan jumlah penduduk tersebut dibagi menjadi penduduk sipil non-institusional yang berjumlah 247,9 juta penduduk. Dan terbagi lagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja sipil dengan jumlah penduduk 155,9 juta penduduk dan angkatan kerja yang berjumlah 92,0 juta penduduk. Kemudian, tenaga kerja sipil dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang bekerja dan ada juga yang pengangguran, di mana yang bekerja ada 146,3 juta penduduk, sementara pengangguran ada 9,5 juta penduduk. Gambar 7.2, yaitu arus rata-rata bulanan antara pekerja, pengangguran, dan non-partisipasi di Amerika Serikat pada tahun 1996 hingga 2014 dalam jutaan. Ada 3 arus yang dijelaskan, yaitu pertama, arus bekerja masuk dan keluar lapangan kerja besar. Kedua, arus masuk dan keluar dari pengangguran relatif besar dibandingkan dengan jumlah pengangguran. Dan yang ketiga, ada juga hukum yang besar, yaitu masuk dan keluar dari angkatan kerja sebagai bagian besar langsung ke pekerjaan. Terdapat gambar di samping, di mana gambar tersebut adalah perputaran antara pekerja, pengangguran, dan angkatan kerja yang keluar, di mana perputaran itu terjadi secara terus-menerus, dimulai dari tahun 1996 hingga tahun 2014. Banyak yang tergolong keluar dari angkatan kerja sebenarnya. Maksudnya, ialah pekerja yang putus asa tidak secara aktif mencari pekerjaan, tetapi akan mengambilnya jika mereka menemukannya. Jadi, alih-alih tingkat pengangguran, para ekonom terkadang berfokus pada tingkat rasio pekerjaan dengan populasi yang tersedia untuk bekerja. Tingkat pengangguran tertentu dapat mencerminkan dua hal, yaitu pertama, pasar tenaga kerja aktif, yaitu banyak pemisah dan perekrutan di mana banyak pekerja yang masuk dan keluar dari pengangguran. Yang kedua, pasar tenaga kerja yang sklerotik, di mana sedikit pemisah dan perekrutan dan sekumpulan pengangguran yang stagnan. Survei penduduk saat ini menunjukkan arus bulanan rata-rata di mana pemisah termasuk berhenti dan PHK, di mana durasi rata-rata pengangguran lama waktu orang menganggur adalah 2-3 bulan. Fokus, survei populasi saat ini. Survei populasi saat ini adalah sumber utama statistik Departemen Tenaga Kerja tentang angkatan kerja, pekerjaan, partisipasi, dan pendapatan di Amerika Serikat. Hal ini berdasarkan pada sekitar 60.000 rumah tangga yang diwawancarai setiap bulannya
di mana para ekonom menggunakan data ini untuk mendapatkan gambaran ekonomi di berbagai titik waktu, dan bagaimana orang yang sama melakukannya dalam 2 bulan berturut-turut. Gambar 7.3. Gerakan dalam angka pengangguran menunjukkan pergerakan di Amerika Serikat, tingkat pengangguran dari tahun 1948 hingga 2014. Perhatikan 2 ciri penting. 1. Tingkat pengangguran tampaknya berada dalam tren naik dari 1950-an hingga 1980-an, dan kemudian tren menurun hingga 2006 sampai pada tahun fluktuasi, di mana tahun terkait dengan resesi dan ekspansi. 2. Tingkat pengangguran tinggi di masa lalu baru-baru ini dicapai pada tahun 1982 dan tahun 2009 sampai 2010. Dan pada gambar 7.3, sejak tahun 1948, rata-rata tingkat pengangguran tahunan Amerika Serikat berfluktuasi antara 3 dan 10%. Gambar 7.4 menunjukkan kurva tingkat pengangguran dan proporsi pengangguran yang mencari pekerjaan tahun 1996 hingga 2014. Kita dapat melihat bagaimana fluktuasi dalam tingkat pengangguran agregat mempengaruhi pekerja individu. Ketika tingkat pengangguran tinggi, persentase pekerja yang menganggur mencari pekerjaan setiap bulan salah. Perhatikan bahwa skala di sebelah kanan adalah skala terbalik. Gambar 7.5 menunjukkan kurva tingkat pengangguran dan tingkat pemisahan bulanan dan pekerjaan pada tahun 1996 hingga 2014. Perhatikan, ketika pengangguran lebih tinggi, di mana proporsi pekerja yang kehilangan pekerjaan lebih tinggi. 7.2 Pergerakan dalam pengangguran menyimpulkan bahwa ketika pengangguran tinggi, pekerja lebih buruk dalam 2 cara, yaitu pekerja yang pertama yang bekerja menghadapi kemungkinan kehilangan pekerjaannya lebih tinggi, dan pekerja yang menganggur menghadapi kemungkinan yang lebih rendah untuk mendapatkan pekerjaan, atau mereka bisa berharap untuk tetap menganggur lebih lama lagi. 7.3 Penetapan upah, di mana kadang-kadang upah ditentukan oleh perundingan bersama, yaitu perundingan antara serikat pekerja dan perusahaan. Ada sedikit lebih dari 10% dari upah pekerjaan Amerika Serikat adalah ditetapkan oleh perundingan bersama, di mana semakin tinggi keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu, maka semakin besar kemungkinan terjadi tawar-menawar antara pengusaha dan karyawan secara individu, dan perundingan bersama memainkan peran penting dalam Jepang dan sebagian besar negara di Eropa. Pekerja biasanya dibayar dengan upah yang melebihi upah reservasi mereka, di mana upah yang akan membuat mereka acuh tak acuh antara bekerja atau menganggur. Upah biasanya tergantung pada pasar tenaga kerja, di mana kondisi semakin rendah, tingkat pengangguran semakin tinggi pula. Dan daya tarik pekerja bergantung pada seberapa mahal perusahaan mencari pekerja lain, dan seberapa sulit bagi pekerja untuk mencari pekerjaan lain jika mereka ingin meninggalkan perusahaan. Teori upah efisiensi menghubungkan produktivitas atau efisiensi pekerja dengan upah yang mereka bayarkan, di mana perusahaan mungkin akan membayar upah di atas upah reservasi untuk mengurangi perputaran pekerja dan meningkatkan produktivitas. Perusahaan yang melihat semangat dan komitmen karyawan sebagai penting untuk kualitas pekerjaan, pekerja akan membayar lebih banyak daripada mereka yang aktivitasnya rutin, dan ketika pengangguran rendah, perusahaan yang ingin menghindari peningkatan berhenti akan meningkatkan upah untuk mendorong pekerja agar tetap tinggal dengan perusahaan. Fokus pada contoh soal Henry Ford dan efisiensi upah, di mana pada tabel 1 kita bisa melihat tingkat perputaran dan PHK tahunan persen default tahun 1913 sampai tahun 1915, di mana ada tingkat perputaran dan tingkat pemutusan hubungan kerja. Pada tahun 1914, Henry Ford, pembuat Model T, mengumumkan bahwa perusahaan yang akan membayar semua karyawan yang memenuhi syarat minimal $5 per hari selama 8 jam sehari, dibandingkan dengan yang sebelumnya yang rata-rata $2,30 untuk 9 jam sehari. Tingkat pergantian turun dari 370% pada tahun 1913 menjadi 16% pada tahun 1915. Dan tingkat pemutusan hubungan kerja turun dari 62% menjadi hampir 0%. Penetapan upah nominal agregat W tergantung pada tingkat harga yang diharapkan P dan tingkat pengangguran di mana variabel menangkap semua Z. Dan pada slide ini kita bisa melihat rumusnya. Rumusnya yaitu W sama dengan P pangkat E, F dalam kurung U, Z.
dengan U nilainya negatif, sedangkan Z nilainya positif. Rumus ini merupakan rumus untuk menentukan upah nominal agregat W yang tergantung pada tingkat harga yang diharapkan, P. Baik pekerja maupun perusahaan peduli dengan upah real, W atau P, bukan upah nominal. Dan upah nominal bergantung pada tingkat harga yang diharapkan, bukan tingkat harga aktual, karena ketika upah nominal ditetapkan, tingkat harga yang relevan belum diketahui. Peningkatan tingkat pengangguran menurun dan upah di mana pengangguran yang lebih tinggi dapat melemahkan daya tawar pekerja atau memungkinkan perusahaan membayar upah yang lebih rendah dan tetap membuat pekerja tetap mau bekerja, di mana Z mewakili semua faktor yang mempengaruhi upah dengan tingkat harga yang diharapkan. Dan tingkat pengangguran, misalnya asuransi pengangguran sebagai pembayaran tunjangan pengangguran bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, dan perlindungan tenaga kerja membuat lebih mahal bagi perusahaan untuk memberhentikan para pekerja. Selanjutnya, 7.4 Penentuan harga. Harga yang ditetapkan oleh perusahaan bergantung pada biaya mereka yang pada gilirannya tergantung pada sifat produksinya, yaitu Y sama dengan AN, di mana Y adalah output dan N adalah pekerjaan, dan A adalah tenaga kerja produktivitas atau output pekerja. Fungsi produksi adalah hubungan antara input yang digunakan dalam produksi dan jumlah output yang dihasilkan, dan pada harga input tersebut. Asumsikan bahwa A konstan dan A sama dengan 1, maka Y sama dengan N, yang menyeratkan bahwa biaya produksi 1 unit output lagi adalah biaya mempekerjakan 1 pekerja lagi, di mana biaya produksi marginal sama dengan W. Sekarang, asumsikan perusahaan menetapkan harga mereka sesuai dengan A markup M di atas biaya, sehingga P sama dengan dalam kurung 1 tambah M balas kurung W. 7.5 Tingkat alami dari pengangguran. Asumsikan bahwa W bergantung pada tingkat harga aktual daripada tingkat harga yang diharapkan, dan terlihat pada persamaan 7.1, di mana semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin rendah upah real yang dipilih oleh pembuat upah, dan hubungan penetapan upah adalah hubungan antara upah real dan tingkat pengangguran. Sekarang bagi kedua sisi persamaan penentuan harga 7.3 dengan upah nominal, yaitu P per W sama dengan 1 tambah M, dan kemudian membalikan kedua sisi memberikan upah real tersirat atau hubungan penetapan harga, sehingga keputusan W per P sama dengan 1 per 1 tambah M, sehingga penetapan harga menentukan upah real yang dibayarkan oleh perusahaan. Gambar 7.6. Gambar 7.6 merupakan kurva upah harga dan tingkat pengangguran alami, di mana tingkat pengangguran alami dan tingkat pengangguran sedemikian rupa adalah upah real yang dipilih dalam penetapan upah, sama dengan upah yang diimplikasikan oleh penetapan harga, di mana pada kurva itu kita bisa melihat hubungan penetapan harga dan hubungan penetapan upah. Serta kita juga bisa mengetahui di mana titik A berada. Tingkat pengangguran equilibrium dapat diturunkan dengan menghilangkan W atau P antara persamaan 7.4 dan 7.6, di mana F UN Z sama dengan 1 per 1 tambah M merupakan contoh 7.7, di mana UN tergantung pada Z dan M, dan N juga disebut tingkat pengangguran alamiah atau tingkat pengangguran struktural. Selanjutnya,
Gambar 7.7. Gambar 7.7 merupakan gambar kurva tunjangan pengangguran dan tingkat pengangguran alamiah, di mana peningkatan tunjangan pengangguran menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran alamiah dari WS pertama ke WS kedua, atau dari A ke A aksen, sehingga terjadi pergeseran ke kanan atas. Gambar 7.8 merupakan gambar kurva markup dan tingkat pengangguran alamiah, di mana sebuah peningkatan markup menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran alamiah, di mana terjadi penurunan dari A ke A aksen, tetapi ada pergeseran dari UN ke UN aksen. 7.6 Where we go from here. Di sini kita mengasumsikan bahwa tingkat harga sama dengan tingkat harga yang diharapkan. Dalam jangka pendek, tingkat harga mungkin berubah menjadi berbeda dari apa yang diharapkan ketika upah nominal ditetapkan, sehingga pengangguran tidak harus sama dengan tingkat alamiah atau output yang sama dengan tingkat alamiah. Karena ekspektasi tidak mungkin salah secara sistematis dalam jangka menengah ataupun cenderung kembali ke tingkat alamiah. Selanjutnya, di bab berikutnya akan menjelaskan asumsi bahwa tingkat harga sama dengan tingkat harga yang diharapkan.